cukup cerah. Kita bersyukur sama Tuhan bahwa hari ini boleh ada kebaktian 40 hari mengenang almarhum Bapak Ciputra yang kita kasihi. Kita akan mulai sama-sama ibadah hari ini. Kita mulai dengan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat siang hari ini, begitu cuaca yang indah. Kami percaya semua ada dalam kendalinya Tuhan, dan kami mau bersuka cita, kami mau bersyukur, dan kami juga mau mengenang Bapak terkasih kami, almarhum Pak Ciputra Tuhan. Dan Engkau begitu baik buat setiap kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh saya undang mau berdiri bersama-sama. Ada pujian yang juga disukai oleh Pak Ciputra. Kita akan nyanyikan pujian ini, Dibawa Kepak Sayapmu. Haleluya. Kami selalu ada dalam ya Tuhan. Kami selalu berlindung dalam naungan. Dibawa kepak sayap Tuhan. Dia bawa kita pulang, melintasi langit biru. Sama-sama kita nyanyikan Bapak Ibu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Oh, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Dari awal kita pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Kita dengan pujian ini, halaman berikutnya saudara. Yes. Apabila kita jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang menopang setiap kita. Jangan hidup
jalan hidup orang benar, orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Suara tangan Tuhan yang menopang setiap kita, yang menopangnya dan membangunkan kembali. Dari awal, nyanyikan sekali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangmu dan membangunkan. Sekali lagi, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang tengah hari. Oh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangmu dan membangunkan kembali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangmu dan membangunkan sekali. Sebab tangan Tuhan jua yang menopangmu dan membangunkan kembali. Amin. Silakan Bapak presentasi dulu. Perlindungan kita, dialah kota benteng hidup kita. Kami bersyukur kepadamu. Kita nyanyikan pujian Yesus sahabatku. Halaman ke-2. Sebelum dibawa ke paksa yang ada lagu yang kita nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Yesus sahabatku, Allah perlindunganku. Yesus, kau rajaku, kota benteng hidupku, serta
kasih yang terindah dan hati yang mulia, karya Yesus Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini yang paling terakhir. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah, tiada pernah berubah. Kasih-Nya Tuhan, kasih-Mu karya terbesar di dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Lagi-lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang tak selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus kami kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Aku kagum kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau sumber kehidupan. Engkau sumber daripada damai sejahtera kami. Engkau sumber sukacita kami. Dan Engkau adalah sumber masa depan di dalam hidup kami. 40 hari kami mengenang Pakcik. Berarti 40 hari dia sudah bersama-sama dengan Tuhan, dengan hubungan yang uninterrupted, tidak terganggu dan tidak terusik dengan hal apapun. 24 jam penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Semuanya ini karena karya agung-Mu Tuhan Yesus buat kehidupan Pakcik. Dan kami percaya juga buat kami yang percaya kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, khususnya keluarga yang dikasihi Pakcik, saya sedang membayangkan waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini.
how beautiful heaven is. Betapa indahnya surga. Dan terima kasih, thank God, ada kehidupan setelah kematian. Dan di surga, no tears, tidak ada air mata. Saat ini kita di Jakarta dan juga sekitarnya itu sedang berduka karena banjir. Sakitlah, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi di surga tidak ada sorrow, tidak ada pergumulan. Tadi kita ke sini juga mengalami pergumulan, walaupun pakai foreigner juga terus juga mengalami pergumulan. Tidak ada sakit penyakit. Saya mengucap syukur bahwa there is life after death. Ada kehidupan setelah kematian. Amin, saudara ya. Sehingga yang terbatas satu hari menjadi tidak terbatas lagi. Berarti ada harapan buat saudara dan saya. Dan harapan tersebut sudah menjadi kenyataan bagi kekasih kita, Pak Ciputra. Bagi saudara dan saya, masih ada pengharapan. Tidak ada lagi keterbatasan. Dan kita tidak bisa bangga karena semuanya ini adalah karya Tuhan Yesus di kayu salib. Saya merenungkan 1 Korintus 15 yang saya ingin bacakan. Ayatnya ada beberapa, tapi ayatnya cukup self-explanatory. Jadi saya bacakan saja. Ayat ini merupakan ayat fondasi, foundational message dari Rasul Paulus untuk kehidupan kita. Dia bicara mengenai kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Saya mulai dari ayat yang ke-12. Paulus bilang, pesan yang kami beritakan adalah Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya senang dengan ayat ini karena Paulus bilang, saya punya satu berita. In fact, bukan satu berita, satu pribadi. Dan pribadi itu tidak lain, tidak bukan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mana? Tuhan Yesus yang masih di muka bumi, atau Tuhan Yesus yang sudah meninggal? Di sini dikatakan Kristus Yesus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Berarti Rasul Paulus senang dengan memberitakan seorang pribadi yang hidup, saudara. Kadang kalau kita cerita tentang seorang pribadi, kita ingat kehidupan dia yang punya dampak, tapi merupakan hero di zaman dahulu. Tapi yang Paulus beritakan adalah pribadi yang hidup dan hari ini ada di tengah-tengah kita, dan hari ini telah membawa Pak Ci bersama-sama dengan beliau. Dan Paulus melanjutkan dengan ayat yang sama. Jadi bagaimana mungkin ada di antara kamu yang dapat mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan dari orang mati? Kenapa ada rumor yang mengatakan orang meninggal, that's it? Enggak. Kenapa? Karena yang saya beritakan, kata Paulus, is somebody that is alive. Gak kelihatan sih di mata, tapi bisa dirasakan di hati kita, saudara. Tapi nanti kita bisa lihat muka demi muka dengan dia, seperti yang dialami Pak Ci. Ayat 13, saudara. Karena jika tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat ini kayaknya nggak masuk logika. Mestinya dibaca demikian. Kalau Kristus dibangkitkan, berarti yang lain dibangkitkan. Mestinya begitu. Tapi dibalik oleh Rasul Paulus. Why? Karena Rasul Paulus mengkaitkan antara kebangkitan Tuhan Yesus dengan kebangkitan saudara dan saya. Dengan kata lain, His resurrection is your resurrection. Jadi kalau saya bicara tentang kebangkitan Tuhan Yesus, nyambung-nyambungnya adalah kebangkitan saudara dan saya. Dan kalau saya bicara kebangkitan saudara dan saya, nyambung-nyambungnya karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus kalau melakukan sesuatu,
bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia merangkul saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Lagi ya saudara, ya ayat 14. Saudara akan ketemukan Paulus mengulang beberapa kali di dalam perikop ini. Berarti it is very important ya kalau sampai orang mengulang ya. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan iman kami tidak ada gunanya. Jadi kalau Kristus Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, Rasul Paulus bilang lebih baik saya nggak ngomong apa-apa deh. Karena omongan saya ini tidak ada backupnya. Omongan saya ini tidak ada artinya. Omongan itu nggak cuma omongan, tapi merupakan sebuah kenyataan atau sebuah janji. Saya masih ingat sekali Pak Ci bilang, kalau udah janji itu seperti utang katanya. Berarti Pak Ci mengerti the value, nilai daripada sebuah ucapan. Dan memang semakin tinggi seseorang di dalam posisinya, omongannya itu seperti pendulum. Omongannya di atas tapi pendulum di bawah itu goyangnya kencang. Itu the power of a word, kuasa daripada firman. Jadi kalau Kristus tidak dibangkitkan, pemberitaan saya, kata Paulus, sia-sia dan iman percaya saudara dan saya tidak ada gunanya. Tapi saudara dan saya masih memperingati Pak Ci kan? Berarti Pak Ci masih fresh di dalam memori kita. Kalau orangnya sudah tidak ada, bagaimana kita bisa memperingati dan bisa ada fresh? Berarti Pak Ci is still alive, masih hidup. Amin saudara ya. Ayat 15. Lebih daripada itu, jikalau orang mati tidak dibangkitkan, maka berarti kami adalah saksi-saksi palsu yang menyampaikan berita yang salah tentang Allah. Berarti God is not real. Kebangkitan itu tidak nyata, saudara. Dan itu akan berarti kami telah memberitakan kebohongan. Berarti Paulus tukang jual obat, menyatakan bahwa Allah membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati, andai kata kenyataannya tidak demikian. Tadi dari ayat 12 saya baca, sekarang ayat 16. Berarti 12, 13, 14, 15. Cukup dong diulang 4 kali ya. Kan kita mengerti ya. Tapi Paulus ngomong lagi tentang kebangkitan. Ayat 16. Jika orang mati tidak dibangkitkan, berarti Kristus juga tidak dibangkitkan. Berarti Kristus dibangkitkan, saudara dan saya dibangkitkan. Aduh senang saya baca ayat itu. Boleh nggak saya minta kita katakan amin, saya percaya. Amin. Katakan amin, saya percaya. Katakan saya orang yang hidup. Katakan saya tidak akan mati selama-lamanya. Saya akan bangkit. Haleluya. Ayat 17, saya sudah mau selesai. Mau diulang lagi sama Rasul Paulus. Dan andai kata Kristus tidak hidup, kamu masih terhilang di dalam dosa-dosa. Dan imanmu hanyalah khayalan belaka. Siapa yang di sini masih bisa berbuat dosa? Nggak usah angkat tangan. Kita semua masih berbuat dosa. Tahu nggak kenapa dosa kita bisa diampuni? Karena ada yang mengambil dosa kita, mati, dan hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati, artinya dia menang terhadap dosa. Karena dia menang terhadap dosa, berarti dosa saudara dan dosa saya masih bisa diampuni. Nggak enak loh kalau dosa nggak bisa diampuni, feel guilty dan lain sebagainya. Tapi dosa saudara dan dosa saya diampuni. Ayat 19. Jika satu-satunya keuntungan dari pengharapan kita kepada Tuhan Yesus hanya terbatas untuk kehidupan di muka bumi saja,
kita pantas disebut orang-orang yang paling malang dari semua orang yang lain. Kalau saudara bisa tertawa, bisa makan, masih bisa punya rencana, masih mengembangkan bisnis Ciputra, masih ingin membuka lahan supaya orang lain bisa tempat tinggal, masih ingin dibikin rumah sakit, sekolah supaya orang terdidik dan lain sebagainya, berarti saudara menghargai potensi. Berarti saudara melihat ada masa depan terhadap anak-anak. Anak yang bodoh, dididik sama guru. Guru terus mendidik walaupun dia bodoh. Kenapa? Karena satu hari ada harapan dia menjadi orang yang pintar. Demikian juga Paulus berkata, ada harapan setelah kematian. Ada hidup yang jauh lebih indah. Berarti hidup saudara di muka bumi ini dengan percaya Tuhan Yesus tidak sia-sia. Kalau enggak kita disebut orang yang malang. Ayat 20. Tetapi kebenarannya adalah Kristus bangkit terlebih dahulu. Dia adalah sulung, dan setelah Tuhan Yesus akan menuai kebangkitan yang besar terhadap orang-orang yang meninggal. Berarti kalau Tuhan Yesus belum datang, saudara dan saya juga dipanggil Tuhan, nanti kita akan sama-sama kita bangkit, saudara. Ayat 21, karena sejak kematian datang melalui satu orang, manusia Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang melalui satu orang, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, hidup di dunia ini kita masih merasakan akibatnya ya. Sebanyak-banyaknya fasilitas kita punya, kita masih merasakan akibatnya. Rumah kita sih nggak banjir ya, tetapi jalanannya banjir, we can do nothing. Ini semua gara-gara Adam dan Hawa yang berdosa. Gara-gara manusia nenek moyang kita ini, saudara dan saya mengalami akibatnya sampai ribuan tahun. Itu bad news. Kalau saya sampai di surga, mungkin orang pertama yang saya protes Adam. Dan kenapa kamu begitu gitu ya. Tetapi kabar buruk itu dipenuhi dengan kabar baik yang jauh lebih luar biasa. Gara-gara Tuhan Yesus, saudara dan saya dosanya banyak, diampuni, dan kemudian diberikan kebangkitan dari antara orang mati. Gara-gara Adam, kita takluk kepada iblis. Gara-gara Tuhan Yesus, iblis takluk kepada Tuhan Yesus. Berarti yang ada pada hidup saudara dan saya sekarang adalah masa depan yang luar biasa, dan ujung-ujungnya adalah hidup kekekalan. Ayat yang ke-22. Bahkan seperti semua orang yang ada di dalam Adam mati adanya, demikian juga semua orang yang ada di dalam Kristus Yesus akan dibuat hidup. Panjangnya ayatnya ya. Dan ayatnya masih ngomong yang sama lagi. Dari 12 sampai 23. Jadi berapa ayat itu? 12 ayat. Bicara tentang kebangkitan. Ayat terakhir, tetapi masing-masing dalam urutannya yang benar. Kristus terlebih dahulu, yaitu sebagai buah sulung, dan semua yang menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Saudara, seenak-enaknya saudara tinggal di hotel bintang 5 atau 6 atau 7. Seenak-enaknya saudara jalan seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Apa yang saudara harapkan yang terakhir? I want to go home. Makanya orang bule ada bilang home sweet home. Walaupun rumah sendiri relatif tidak terlalu besar dibandingkan dengan hotel atau bagaimanapun, tetapi tetap home sweet home. House-nya mungkin kecil bangunan rumahnya, tetapi ada kasih di dalamnya, yaitu home sweet home. Dan saya ingin mengajak saudara mengucap syukur. Pak Ci has gone
home sweet home. Dan saudara dan saya akan kembali ke rumah Bapa dalam keadaan hidup untuk selama-lamanya. Imagine fakta ini, ada kehidupan setelah kematian. Mari kita berdoa. Pak Ci, hari ini kami tahu 40 hari Pak Ci sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Kami di bumi hanya bisa imagine dalam skop yang kecil betapa indahnya Pak Ci bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Di antara semua proyek-proyek yang indah dan bagus yang Pak Ci pernah lihat dan bayangkan, now your dream has come true. Tuhan sudah membuat mimpi Pak Ci menjadi kenyataan. Untuk itu kami mengucap syukur. Dan hari ini hamba ingin memakai kesempatan untuk berdoa untuk kami semua yang ada di tempat ini. Berikan kami keyakinan Tuhan ada kehidupan yang indah setelah kematian. Berkati Ibu Dian, berkati keluarga semua yang ada di muka bumi ini. Terus Engkau beri kekuatan dan beri kesadaran bahwa Pak Ci sudah home sweet home bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selanjutnya selamat siang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kami hormati, Tante Ella, Tante Beng, Direktur Komisaris Pak Anton, dan juga karyawan dan juga keluarga kami, brother sister semua. Saya terima kasih juga pada karyawan yang bantu ini hari bisa tercapai. Ini hari ini adalah enak sekali bisa begini, bagus keadaan. Kami terima kasih sekali atas perhatiannya. Hari ini adalah hari yang menurut pendeta adalah hari yang bahagia, karena ini hari di mana Pak Ci sudah bergabung dengan yang menciptakan. Hari ini kami hidup di dunia berdasarkan iman, berdasarkan kepercayaan bahwa kita semua akan kembali ke asalnya. Dan itu adalah sampai sekarang jalannya ke sana. Jadi hari ini walaupun dengan hati yang masih berat, kami ingat bahwa kita hidup berdasarkan kehendak yang menciptakan kita. Jadi kami yakin sekali bahwa kami bisa dapat berbahagia karena dalam hati kami tahu bahwa Pak Ci sudah bahagia sekali sekarang. Dan kami berharap bahwa kami bisa terus bersama Pak Ci, punya perasaan dengan Pak Ci, dengan kami percaya bahwa itu akan terjadi, dan itu kami Pak Ci juga pasti akan tetap bersama kami di hati kami, dan mungkin dari atas kehendak kami semua. Kami yakin bahwa kami Pak Ci, kami akan keluarga meneruskan cita-cita Pak Ci yang Pak Ci mau apa yang kami jalankan di dunia ini dan di perusahaan ini. Kami terima kasih sekali karena juga mami kami kemudian sangat sehat, tetap sangat tabah melalui semua ini. Karena kami yakin kami punya kepercayaan dan iman yang kuat. Terima kasih sekali lagi atas kedatangannya, semua perhatian dan semua ini hari, dan kami terima kasih sekali lagi. Terima kasih.
tercinta Ibu Dian Ciputra. Ya, baik. Kami akan lanjutkan kembali dengan peletakan mawar merah dan bunga kristal putih dari para keluarga dan tamu, karyawan juga.
Tuhan.